Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Misterier. Jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode podcast misteri kita kali ini kembali saya akan menceritakan pengalaman horor yang berdasarkan kisah nyata. Pengalaman ini berasal dari negeri jiran. Sebelum itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat berbuka. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini saya dapatkan dari salah satu akun Facebook yang bernama Sahzril Hasno, yang menceritakan saat mereka menyewa sebuah rumah berhantu di Jalan Shah Alam. Di sini saya akan bercerita sebagai pihak pertama. Waktu itu di Universitas Teknologi Mara. Dulu memang kami tahu masalah rumah ini berhantu karena harga sewanya yang sangat murah. Tapi kami tidak pernah melihat ada orang yang menyewa rumah itu. Lokasinya betul-betul dekat dengan Wetworld. Wetworld ini merupakan tempat rekreasi yang biasa disebut waterboom. Kami selalu berjalan kaki dari Section 2 melalui Wetworld tersebut. Tapi kami tidak pernah mengetahui akan kekerasan tempat tersebut. 9 tahun lalu, tepatnya sekitar tahun 2000-an, aku menyambung pendidikan di Universitas Teknologi Mara di Shah Alam. Jadi masalah pertama yang perlu dipikir adalah tempat tinggal, sebab kami belum ada tempat tinggal saat itu. Kerja keras kami pun membuahkan hasil. Aku dan teman-teman mendapatkan rumah sewa di Section 2 yang berdekatan dengan Wetworld. Rumah tersebut cukup besar, yang terdiri dari 4 kamar tidur. 3 kamar tidur berada di lantai 2 dan 1 kamar tidur berada di lantai bawah. Kami semua 8 orang. Dan saat itu juga kami memutuskan untuk 2 orang per tiap kamarnya. Akhirnya kami memasuki rumah itu dengan perasaan yang gembira, senang, capek, takut, dan cemas. Semuanya menjadi satu. Sebenarnya dari awal kami sudah menaruh rasa curiga terhadap rumah tersebut. Ada beberapa hal yang membuat kami berpikir seperti itu. Hal yang pertama, tuan rumah hanya meminta deposit dan sewa untuk bulan pertama sebesar Rp50, yang dimana sewa akan diterapkan pada bulan kedua. Jadi bulan pertama ini kami tinggal secara cuma-cuma. Hal kedua, tuan rumah melarang kami membawa barang yang banyak karena akan membuat kami capek untuk memindahkannya kembali. Dan hal yang ketiga, terdapat sebuah pohon yang sangat besar di area belakang rumah itu, sampai dahannya masuk ke salah satu kamar yang berada di lantai 2. Tibalah malam di mana kami menghuni rumah sewa itu. Waktu itu kami semua tidak ada satupun yang tertidur. Sebagian dari kami sibuk membereskan barang-barang yang kami bawa. Dan beberapa teman kami juga menghabiskan malam itu dengan menonton DVD Korea. Gangguan kami dapatkan di hari kedua. Tidak perlu menunggu malam, siang pun kami sudah mengalami gangguan itu. Dan temanku Asmi orang pertama yang mendapatkan gangguan. Saat itu sekitar pukul 10.30 pagi. Asmi yang bangun terlebih dahulu dan hendak buang air. Kamar mandi di rumah tersebut sebenarnya ada 2, di lantai atas dan di lantai bawah. Berhubung kamar mandi di lantai 2 rusak, akhirnya Asmi turun dan menuju kamar mandi di lantai 1. Sesampainya di sana, Asmi mendapati pintu kamar mandi itu tertutup dan seperti ada seseorang di dalam. Karena Asmi sudah tidak tahan, akhirnya ia pun berteriak meminta orang yang berada dalam kamar mandi itu untuk segera keluar. Mendengar teriakan itu, kami semua pun terbangun dan segera menghampiri Asmi.
Tetapi yang membuat Asmi heran, semua temannya saat itu ada di sana. Jadi siapa yang ada di dalam kamar mandi? Saat itu Asmi dan teman-temannya mendengar suara flush kloset yang menandakan ada seseorang di dalam. Saat itu mereka semua sudah merasa takut. Di antara kami berdelapan, hanya Lan yang bisa dibilang cukup berani. Mungkin Lan seorang keturunan Bugis. Akhirnya Lan mencoba membuka paksa pintu kamar mandi itu. Setelah beberapa saat, akhirnya pintu itu pun terbuka dan kami tidak mendapati siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Asmi pun mengurungkan niatnya kala itu untuk membuang air dikarenakan ia sudah sangat ketakutan. Gangguan itu pun tak sampai di sini. Malamnya kami mendapati gangguan yang bisa dibilang sangat menyeramkan. Malam itu aku pun tertidur dan bisa dibilang sangat pulas. Tapi di tengah tidurku, tiba-tiba aku merasa seperti ada sesuatu yang memegangi serta menarik kedua kakiku. Sampai-sampai aku terjatuh dari tempat tidur dan kepalaku sempat terhentak ke lantai. Saat itu aku berpikir kalau teman-temanku yang sengaja mengerjaiku, tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Yang ada hanya Lan yang sedang tertidur di ranjang atas, karena di rumah ini tempat tidur setiap kamarnya bertingkat. Pikirku tidak mungkin Lan, karena kulihat Lan tidur dengan sangat pulas seperti orang mati. Saat itu aku keluar kamar dan mendapati teman-temanku yang sedang asik tertawa sambil menonton DVD Korea di lantai 1. Aku pun kembali ke kamar, tetapi aku sedikit merasa bingung. Saat aku turun tadi, aku melihat Lan berada bersama teman-temanku di lantai 1. Bukannya tadi aku melihat Lan berada di kamar sedang tidur, tanyaku. Dengan perasaan takut, aku coba memberanikan diri untuk melihat ke ranjang atas. Ranjangnya Lan. Di sana aku melihat ada seperti seseorang di bawah selimut. Aku pun menarik selimut itu dan aku mendapati batu nisan tua yang sudah retak di dalam selimut, disertai bau anyir yang sangat menusuk hidung. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung berlari turun ke lantai 1 untuk memberitahu teman-temanku. Tapi sampainya di sana, apa yang aku lihat? Aku tidak melihat siapapun di sana, dan ada yang tahu mereka semua ada di mana. Mereka semua sudah berada di luar rumah. Rupanya mereka semua sudah lebih dahulu mendapatkan gangguan. Dan yang lebih membuatku kesal, tidak ada seorang pun yang memberitahuku saat itu. Karena aku sangat ketakutan, akhirnya mereka pun coba menenangkanku. Dan kami pun sempat berbincang, kita semua mau pergi kemana, karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mau meminta bantuan seorang ustadz yang kami kenal, tetapi kami tidak tahu rumah ustadz itu. Mau meminta bantuan tetangga, tetapi tetangga di kiri dan kanan kami itu keturunan orang Cina. Akhirnya temanku Saleh memberikan usulan kepada kami untuk duduk di angkringan Pak Hakim sampai menunggu pagi. Kami pun mengikuti saran dari Saleh. Tapi saat itu tak seorang pun dari kami mengenakan pakaian. Kami hanya mengenakan celana boxer dan kain sarung saja saat itu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali masuk ke rumah untuk mengambil pakaian, dompet dan kunci motor. Karena kami takut untuk naik ke kamar lantai 2, akhirnya kami memutuskan kalau sementara meminjam pakaian serta uang temanku, Bob dan Naim, yang kebetulan kamar mereka berada di lantai 1. Nasib baik kunci motorku tergantung di tembok lantai 1.
Saat kami hendak keluar dari rumah, temanku Wak melihat ada sosok perempuan di depan pintu dapur. Sosok perempuan itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahnya, seperti mengisyaratkan mereka untuk menghampirinya. Aku tidak melihat apa-apa saat itu, tapi aku melihat muka Wak kala itu pucat pasi. Akhirnya kami pun segera keluar, bergegas menghidupkan motor dan pergi ke angkringan Pak Hakim.